Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama akan beribadah di hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati pikiran kita, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami menaikkan pujian dan juga penyembahan kami dalam kebaktian pagi ini. Tuhan kiranya memberkati apa yang sudah kami naikkan, yang akan kami naikkan. Tuhan akan memberkati sehingga apa yang kami naikkan kepadamu dapat berkenan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya di dalam ibadah kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan, tetapi pujian kita kali ini memakai bahasa Jawa. Nah, kita akan pujikan Monggo Prokonco Memuji Gusti. Monggo prokonco memuji Gusti Yesus, klayan rena ning manah lan kebabingan. Awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selaminya. Puji Gusti, glory, haleluya. Monggo prokonco memuji Gusti Yesus, klayan rena ning manah lan kebabingan. Awit Gusti pasampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selaminya. Puji Gusti, glory, haleluya. Wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selaminya. Puji Gusti, glory, haleluya. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita dengan memuji Tuhan. Gusti kula siap amirengaken sabda Tuhan. Gusti kawula siap amirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Gusti kawula siap amirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami-laminya. Gusti kawula siap amirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran,
paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami-laminyo. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan, sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran, paring kakiyatan lan paring katentreman ing selami-laminyo. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami menaikkan pujian penyembahan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon berkat-Mu supaya kami dapat mengerti bagaimana kami harus melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai ketaatan tanpa batas. Sebagai orang Kristen, kita tentunya memiliki iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi iman itu tidak hanya sekedar kepercayaan saja. Iman itu harus diwujud nyatakan dengan perbuatan. Karena iman itu tidak lepas dari yang namanya perbuatan. Nah, saudara, ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan itu, kalau kita mau jujur dalam diri kita, kadang-kadang kita bisa taat dan kadang-kadang kita tidak bisa taat. Atau ketaatan yang kita lakukan kadang-kadang kita bisa mentaati dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang kita tidak mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ini suatu hal yang memang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Ada grafik naik turun bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan dan bagaimana kita tidak bisa mentaati firman Tuhan. Sama seperti waktu kita kecil, mungkin saudara mengalaminya. Saya pada waktu kecil, saya 3 bersaudara. Ketika saya disuruh ibu saya untuk misalnya belikan sesuatu gitu, saya bisa membelikannya. Misalnya saya untuk cuci piring, dulu waktu SD saya sering cuci piring, bisa melakukannya. Tetapi giliran saya untuk mencuci baju, itu saya kesulitan untuk mencuci baju. Walaupun saya melakukannya, tetapi cucian saya itu tidak bersih. Lalu ada ketaatan yang saya paling males yang saya lakukan, yang disuruh ibu saya itu, yaitu suruh ngangsu, saudara. Ngangsu itu bagi saya itu sesuatu yang berat dan saya males sekali. Kalau saya disuruh untuk ngangsu itu saya males. Nah, saudara, itu gambaran kehidupan kekristenan saya. Ya, kadang-kadang saya bisa taat kepada Tuhan, kadang-kadang saya bisa tidak taat kepada Tuhan. Tetapi selama kita hidup sebagai orang Kristen, kita perlu hidup untuk mentaati Tuhan. Punya usaha-usaha untuk mentaati Tuhan. Dan apapun itu perintah Tuhan, sesulit apapun perintah Tuhan. Makanya saat ini kita akan belajar mengenai satu tokoh yang taat tanpa batas. Dia tidak memandang betapa sulitnya yang disuruh Tuhan, dia tidak memandang betapa beratnya harus dikerjakan, dia tidak memandang berapa lamanya waktu yang harus diselesaikan untuk mentaati firman Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Satu ayat saja, saudara. Kita akan baca, silakan saudara baca di rumah. Kejadian 6 ayat 22. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sekali lagi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, di sini ayat terakhir di dalam judul perikop riwayat Nuh, di mana Nuh diperintahkan oleh Allah membangun sebuah bahtera dan mengisinya dengan binatang, dan Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
Ada ketaatan tanpa batas yang dilakukan oleh Nuh untuk melakukan segenap perintah dari Allah. Nah, perintah Allah itu kalau kita melihat di ayat yang ke-13, Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera. Ayat 14 mengatakan demikian, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudara, ini adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Allah, yang dilakukan oleh Nuh. Saudara bisa membayangkan Nuh berada di zaman purba, di zaman yang belum mengenal yang namanya teknologi. Dia harus diperintahkan Allah, dan perintah itu detail, saudara. Plus apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan yang namanya ukuran-ukurannya juga diberikan oleh Tuhan. Petak-petaknya harus ditutup dengan pakal, harus ditutup dengan sabut, harus dilakukan itu oleh Nuh secara detail. Bayangkan saudara, betapa susahnya Nuh pada waktu itu. Kalau kita melihat 100 panjangnya 300 hasta panjangnya, dan kemudian lebarnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Saudara, kalau kita membayangkan itu berapa meter panjangnya. Taruh aja kalau misalnya 50 ya, 50 satu hastanya 50 cm atau setengah meter. Dikalikan aja 300, berarti ada berapa? Ada 150 meter, panjang sekali ya. Ada penafsiran juga yang mengasumsikan bahwa panjang hasta misalnya 43,75 atau 45 cm dan sebagainya. Tapi paling tidak panjangnya sekitar 130 sampai 150 meter panjangnya. Itu panjang sekali, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan Nuh disuruh membangun bahtera dengan teknologi yang pada waktu itu pasti belum ada teknologi yang baik ya. Dan waktu untuk membangun bahtera itu juga tidak pendek, saudara. Waktunya sangat panjang. Alkitab mencatat pada saat Nuh memperanakkan Sem dan Ham dan Yafet di pasal yang kelima ayat 32 mengatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet. 500 tahun. Dan pada saat air bah datang, itu di pasal 7 ayat yang ke-11 mengatakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Nah, saudara, pada saat dia memperanakkan Sem dan Yafet umur 500 tahun, dan pada saat air bah itu datang 600 tahun. Kira-kira Nuh membangun bahtera sekitar rentang waktu 100 tahun. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa 120 tahun Nuh membangun bahtera. Saudara bisa membayangkan betapa sulitnya pada waktu itu. Dia mengalami yang namanya beban berat karena harus gotong kayu gofir, harus memikirkan bagaimana caranya kayu gofir ini bisa dibawa, lalu harus menggergaji, memotong itu semua. Ada tenaga yang dikerahkan, ada material atau keuangan juga yang harus dikeluarkan. Mungkin dia harus membeli dengan barter ya, mungkin alat untuk gergajinya, alat potongnya dan sebagainya. Pikiran bagaimana mendesain sama persis yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktunya lama sekali. Bayangkan saudara, Nuh memiliki ketaatan yang totalitas, ketaatan tanpa batas. Makanya dia disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 sebagai pahlawan iman.
atau sebagai saksi-saksi iman. Saudara, Nuh memiliki ketaatan tanpa batas. Bagaimana dengan gereja? Gereja nggak disuruh untuk membangun bahtera. Gereja tidak disuruh untuk mempersiapkan nantinya akan ada banjir besar. Gereja tidak dipersiapkan untuk memasukkan binatang-binatang atau mengumpulkan binatang-binatang untuk diselamatkan di dalam banjir besar. Tidak. Gereja tidak usah sulit-sulit mencari kayu gofir. Gereja tidak usah sulit-sulit menyiapkan lapangan besar untuk membangun bahtera. Gereja hanya menyiapkan dirinya untuk melakukan misi Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di bumi ini. Tidak perlu membangun bahtera karena bahteranya sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau bahtera Nuh menyelamatkan 8 orang dan binatang-binatang diselamatkan dari air bah. Tetapi bahtera yang sudah kita punya itu adalah Tuhan Yesus sendiri menyelamatkan dari dosa kita. Kita tinggal aja mengajak orang datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hidup Tuhan Yesus, masuk ke dalam rencananya, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus menyadari tujuan gereja ada di dunia ini. Kita lihat dalam 1 Petrus ayat 2. 1 Petrus ayat 2 ayat yang 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dituntut oleh Tuhan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita hanya memberitakan Injil. Jadi paling tidak kita memiliki tujuan ada di dunia ini. Gereja ada di semua langit ini ada tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Gereja Semua Langit memiliki misi 5P, tujuan gereja 5P. Yang pertama yaitu penyembahan. Kita sebagai gereja, kita harus menyembah Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan bukan hanya di gereja ketika kita mengangkat tangan, ketika kita puji-pujian, ketika kita menyembah sujud kepada Tuhan, bukan itu. Tetapi penyembahan yang sebenarnya adalah memberikan hati kita kepada Tuhan. Seperti dalam Roma 12 ayat 1, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kemudian P yang kedua adalah persekutuan. Mari kita menjalin persekutuan yang erat di antara satu sama lain. Misalnya ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai kita bertengkar. Kalau kita bertengkar ya kita harus memperbaiki hubungan kita yang saat itu, supaya ada persekutuan yang baik antara kita dan saudara kita. Kalau ada teman yang baru datang, yang baru kita kenal, kita rangkul dia, kita ajak dia bersama-sama masuk di dalam persekutuan kita. Kita pasang senyuman yang ramah supaya orang itu kerasan. P yang ketiga adalah pelayanan. Kita harus melayani satu sama lain. Pelayanan yang kita lakukan itu bukan sekedar program saja, tetapi benar-benar tulus di dalam hati kita. Jadi kita memiliki simpati dan empati melihat keadaan orang lain. Kita mau melayani, bukan saja hanya sebagai program melayani, kita bagi sesuatu, kita melakukan sesuatu, tetapi benar-benar itu muncul dari hati kita. Seperti Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang membutuhkan, timbul apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kasih yang sesungguhnya. Wujud kasih yang sesungguhnya adalah belas kasihan. Mari kita melihat orang lain dengan belas kasihan. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh pertolongan, kita menolongnya. Itu pelayanan. Lalu yang keempat, P yang keempat adalah pemuridan. Pemuridan ini adalah tujuannya gereja harus memperlengkapi umat supaya serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mendidik, mengajar, supaya mereka juga bisa memuridkan lagi atau menjadikan murid orang lain. Karena menjadi murid Kristus itu merupakan tujuan dari gereja. Kalau kita melihat di dalam
perintah Tuhan Yesus ketika sebelum naik ke surga di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan menginginkan gereja itu menjadikan murid supaya mereka serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka perlu gereja memfasilitasi umat untuk belajar firman Tuhan, berdoa seperti ini, ibadah ini, dan juga belajar secara intens untuk pemuritan. Kelompok-kelompok khusus yang harus digunakan gereja untuk mengadakan yang namanya pemuridan, supaya kita sama-sama bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak hanya pendeta yang belajar firman Tuhan, tetapi semua harus belajar firman Tuhan. Kita sama-sama untuk membangun diri kita di atas dasar firman Tuhan, supaya ketika kita menghadapi situasi sulit, kita ingat firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi pengharapan bagi kita. Lalu P yang kelima, tadi P yang pertama apa? P yang pertama adalah penyembahan, P yang kedua persekutuan, P yang ketiga pelayanan, P yang keempat pemuridan, dan P yang kelima adalah penginjilan. Kita bisa menggunakan hidup kita untuk menarik orang melalui 4P ini tadi. Supaya apa? Supaya orang lain itu bertanya, wah ini orang Kristen kok baik ya. Baru kita langsung menyampaikan firman Tuhan. Oh ya, saya baik begini itu bukan karena kekuatan saya. Saya melakukan ini semua karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Nah itu baru kemudian firman Tuhan atau Injil bisa kita sampaikan. Tanpa 4P ini, kalau kita penginjilan meskipun kita fasih berbicara, orang akan geleng-geleng kepala. Mengapa? Karena kita tidak bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Tetapi P yang kelima ini tetap perlu kita beritakan. Kita perlu memberitakan Injil. Karena sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, kita ada di dunia ini supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik dari Tuhan. Hanya mentaati 5P saja. Apakah saudara bisa? Apakah saya bisa? Apakah gereja bisa? Kita tidak disuruh untuk membangun bahtera. Kita tidak disuruh untuk mencari kayu gofir. Kita tidak disuruh untuk menyiapkan lapangan untuk membuat bahtera. Kita tidak disuruh untuk memasukkan binatang ke dalam bahtera. Tapi kita disuruh untuk memberitakan Injil, untuk menarik mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka diselamatkan dari bencana yang besar, yaitu apa? Maut dan kematian, kebinasaan yang kekal. Itulah tujuan gereja. Saudara, mari kita mentaati ini semuanya, mentaati firman Tuhan. Ketaatan yang sebenarnya ini harus kita lakukan. Ini bukan pilihan mau taat atau mau tidak. Ini adalah keharusan yang harus dilakukan oleh gereja untuk menjangkau orang kepada Tuhan Yesus demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Berikanlah kami ketaatan tanpa batas seperti Nuh. Kalau saat ini kami tidak harus membangun bahtera, tidak harus memasukkan binatang ke dalam bahtera, tetapi kami sebagai orang Kristen mentaati firman-Mu dengan cara membawa orang kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan, supaya Tuhan dimuliakan. Hanya kami memohon kepada Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kami, supaya kami bisa melakukan ketaatan itu dengan melakukan 5P, penyembahan, persekutuan, pelayanan, pemuridan, dan juga penginjilan, supaya gereja benar-benar hidup dan memuliakan Tuhan, berkenan di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, yang selalu melakukan firman Tuhan. Kami mohon berikan semangat, kekuatan kepada kami, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Berikan semangat kami yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Gereja Baptis Indonesia Immanuel, dan juga kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Immanuel cabang Simolangit. Namun saat ini kita akan menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan, lagu bahasa Jawa, Wonten Panglipuran.
panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah. Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah. Wonten panglipuran, wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah. Gusti paring ayem, Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini menaikkan ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberkati kami dengan berkat yang melimpah, berkat kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Kami mohon Tuhan memberkatinya sehingga Engkau berkenan menerima apa yang kami naikkan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintahan kami. Tuhan memberkati, berikan keamanan di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Pasca kerusuhan yang terjadi karena demo Omnibus Law, kami mohon supaya Tuhan akan menggerakkan pemerintahan kami untuk bertindak tegas untuk menangkap dalang-dalang yang menunggangi demo buruh beberapa waktu yang lalu, supaya bangsa kami akan aman kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19, Tuhan memberkati sehingga COVID-19 ini dapat tertekan karena ada kerjasama yang baik pemerintah, para medis, dan juga masyarakat. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati para menteri yang berkaitan dengan perekonomian dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, supaya mereka semuanya dapat mengatasi perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami resesi, supaya tidak sampai terjadi krisis ekonomi. Tuhan memberkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Juga presiden kami, Tuhan memberkati, berikan kekuatan dan kesanggupan untuk melayani umat, melayani masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa berikan kesehatan dan kekuatan pada presiden kami dan juga pemimpin kami yang lainnya, karena mereka harus berjuang untuk menangani masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk GGBI, Bamusnas, BPN, YRSBI, dan juga YBI menjadi organ-organ yang melayani di bagian masing-masing di anggota GGBI. Tuhan memberkati supaya pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dapat berdampak baik bagi umat baptis dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin di GGBI, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka dan kekuatan untuk dapat memikirkan pelayanan-pelayanan yang terbaik di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Tairas beserta Ibu Marike. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat terus melayani di Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Juga para koordinator guru sekolah minggu dan anak-anak muda yang melayani Tuhan, mereka juga kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melayani Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan dapat berjalan. Dan tentunya kami berdoa supaya pelayanan yang mereka kerjakan dapat berdampak baik, positif bagi masyarakat dan juga bagi umat di GBI Immanuel. Berdoa juga untuk cabang-cabang yang ada di Ngantang, di Kuluk Bali, di Tumbang Tahe, di Jaya Makmur, dan juga di Kasongan. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di sana, serta hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati upaya-upaya pelayanan yang dilakukan, jemaat yang ada. Tuhan memberkati semuanya supaya gereja benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Simolangit, Tuhan memberkati Simolangit dengan segala kebutuhan yang ada. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kami, dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam kesusahan mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan ada di dalam kehidupan mereka untuk menolong mereka, untuk melewati masalah-masalah yang ada. Serta kami berdoa Tuhan untuk Bu Esther yang beberapa waktu lalu kecelakaan karena ditabrak sepeda motor dan lukanya patah tulang. Kami bersyukur kalau saat ini sudah dioperasi dan sudah pulang di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus memulihkan kesehatannya. Juga kami berdoa untuk pembiayaan di rumah sakit yang sudah ada kesepakatan dengan penabrak. Tuhan memberkati supaya ada itikat baik dan juga ada persaudaraan di antara mereka karena semuanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tuhan memberkati penabrak yang menabrak Bu Esther. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon penghiburan dan kekuatan bagi Bu Suneo dan sekeluarga yang beberapa waktu lalu Engkau sudah memanggil suami dan ayah tercinta Bapak Robert. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan pada mereka dan penghiburan supaya mereka terus dapat mengalami anugerah Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup mereka. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, Pak Lukasiono, Ibu Mur. Tuhan memberkati mereka, jamah mereka ya Tuhan dengan kuat kasih Tuhan, supaya mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan kami berharap supaya Engkau menguatkan mereka di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, untuk menikmati anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda. Tuhan berkati dengan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, semangat yang tidak kendor ya Tuhan di masa muda mereka, dan mempersembahkan kehidupan mereka di masa muda ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap ibadah kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerimanya, dan berkenanlah Tuhan untuk menikmatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Terima kasih. Kami menutup ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhanlah yang disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, Tuhanlah yang layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.